Jika kita mempertimbangkan Matius 16 ayat 19 bersama dengan Matius 18 ayat 18, kita mendapatkan bukti lebih lanjut bahwa Santo Petrus, paus yang pertama, telah diberikan yurisdiksi atas semua rasul dan segenap gereja. Dan dengan demikian, kita juga mendapatkan bukti yang kuat yang membantah posisi Ortodoks Timur. Matius bab 16 sangatlah terkenal. Di dalam bab ini, Kristus berjanji untuk memberikan kepada Santo Petrus, Sri Paus yang pertama, kunci-kunci kerajaan surga. Dan Kristus berkata, apapun yang kau ikat di atas bumi akan terikat di dalam surga, dan seterusnya. Tetapi, kaum Ortodoks akan sering menyanggah dengan berkata, bahwa di dalam Matius 18 ayat 18, Kristus mengatakan hal yang sama kepada semua rasul. By the way, Jesus gave the whole college of the apostles the ability to remit and retain sins and to bind and loose. Right? It's not just Peter. He didn't give this to Peter and then tell Peter to give it to everybody else. Tetapi, itulah persisnya apa yang pada dasarnya dilakukan oleh Yesus, seperti yang akan kita lihat. Matius 18 ayat 18 berbicara tentang para rasul secara bersama, dan ayat ini menyatakan, Amin, aku berkata kepada kalian, apapun yang kalian ikat di atas bumi akan terikat di dalam surga, dan apapun yang kalian lepaskan di atas bumi akan terlepas di dalam surga. Tetapi ayat ini sama sekali tidak menentang kepausan, dan sebenarnya justru memperjelas kebenaran dari posisi Katolik dan membantah posisi Ortodoks Timur. Alasannya, Matius 18 ayat 18 tidak menyebutkan kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci itu hanya dijanjikan kepada Santo Petrus, seperti yang kita baca di dalam Matius 16. Di dalam Matius 16, kita juga melihat bahwa seseorang mengikat dan melepaskan dengan menggunakan kunci-kunci. Izinkan saya mengulanginya. Seseorang mengikat dan melepaskan dengan menggunakan kunci-kunci. Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang kau ikat di atas bumi, dan seterusnya. Apa yang digunakan untuk mengikat dan melepaskan hanya diberikan kepada Petrus seorang. Jadi, sewaktu semua rasul diberikan otoritas untuk mengikat dan melepaskan, seperti yang kita baca di dalam Matius 18 ayat 18, dengan apakah mereka akan mengikat dan melepaskan? Dengan kunci-kunci itu tentunya. Tetapi, hanya Petrus seorang dirilah yang diberikan kunci-kunci itu, seperti yang kita lihat di dalam Matius 16. Jadi, apa makna dari hal ini? Maknanya adalah otoritas yang dimiliki oleh semua rasul untuk bertindak, tunduk kepada keputusan Petrus untuk membagikan atau membatasi kunci-kunci tersebut. Karena Petrus diberikan kunci-kunci yang digunakan oleh para rasul yang lain untuk bertindak secara otoritatif, Petrus dapat membagikan kunci-kunci itu kepada orang-orang tertentu atau ia dapat menarik kembali kunci-kuncinya. Karena para rasul membutuhkan kunci-kunci itu untuk bertindak, dan Petruslah yang memiliki kunci-kunci itu, otoritas para rasul tunduk kepada otoritas Petrus. Maka, bertentangan dengan pandangan kaum Ortodoks, kedua ayat ini jika dipertimbangkan bersama secara cermat, merupakan bukti lebih lanjut untuk kepausan. Ajaran Yesus Kristus yang mereka lawan secara memberontak. Kita melihat suatu kontradiksi lain di dalam posisi Ortodoks Timur, karena mereka siap mengakui bahwa tahta Roma memiliki keutamaan kehormatan berdasarkan ayat-ayat seperti Matius 16, Yohanes 21, dan lain-lain. Tetapi menurut mereka, keutamaan tersebut bukanlah keutamaan otoritas. Tetapi, pandangan semacam itu jelas adalah omong kosong, karena ayat-ayat itu membahas otoritas, seperti yang telah kami tunjukkan. Perihal mengikat, melepaskan, menggembalakan kawanan domba adalah hal-hal yang melibatkan otoritas. Jadi, jika ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa penerus Santo Petrus di Roma memiliki keutamaan, yang adalah satu hal yang juga diakui oleh kaum Ortodoks, maka keutamaan itu akan merupakan dan memang merupakan keutamaan otoritas atau yurisdiksi, dan bukan semata-mata keutamaan kehormatan.